Selamat siang, kami kelompok 9 akan melakukan presentasi hasil observasi di Museum Satria Mandala tentang kesadaran jiwa nasionalisme generasi Z terhadap teknologi pertahanan dan persatuan NKRI. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Rafael Won dengan NIM 8252100075. Dan saya juga bersama dengan 3 teman saya. Nama saya Regan Abadi dengan NIM 825210001. Nama saya Calvin Wijaya dengan NIM 825210006. Nama saya Nelvin Jonathan dengan NIM 8252100045. Baik, pada bagian outline dapat dilihat untuk isi dari presentasi kami ini meliputi latar belakang, tujuan kegiatan, deskripsi kunjungan, perkembangan senjata, dan juga perkembangan alutsista, serta hasil kuesioner dan juga hasil survei-survei yang kami lakukan di Museum Satria Mandala. Boleh di next. Oke, jadi untuk latar belakang, saya akan menjelaskan untuk latar belakang dari observasi ini tentang bela negara. Bela negara merupakan salah satu bentuk kecintaan warga negara terhadap negaranya sendiri, dengan cara melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan keutuhan nasional negara. Di Indonesia sendiri, biasanya disebut sebagai Sisham Kamrata, yang berarti Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Bela negara juga perlu dilakukan oleh generasi Z karena memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga keutuhan negara Indonesia, serta membentuk karakter bangsa yang kuat, mandiri, dan berkepribadian. Bisa next. Oke, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari dan memahami sejarah teknologi pertahanan Indonesia, mengetahui perkembangan teknologi pertahanan Indonesia dari masa ke masa, memahami pentingnya bela negara, dan bagaimana peranan teknologi pertahanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Boleh di next. Oke, jadi untuk kunjungan pertama ini kami lakukan pada tanggal 13 Maret 2023, hari Senin. Kami melakukan observasi pertama di sana. Kami bertemu dengan Pasibinmas Museum Satria Mandala, yaitu Bapak Yulianto dan Ibu Rita, untuk meminta izin melakukan observasi di Museum Satria Mandala. Kami juga menyerahkan surat keterangan dari kampus. Setelah itu kami sempat berkeliling-keliling ke ruang diorama 1-4 yang berisikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan koleksi senjata perang. Boleh di next. Oke, jadi untuk perkembangan senjata, dari tahun 1920 sampai 1945, bangsa Indonesia masih menggunakan senjata tradisional yaitu bambu runcing, keris, dan juga molotov. Lalu pada 1945 dan sampai dengan 1955, mulai berkembang menggunakan beberapa senjata rampasan dari penjajah. Salah satu contohnya adalah M1 Garand. Dan juga ada pun pada tahun 1940 sampai 1960, Indonesia juga menggunakan senapan mesin rampasan dari penjajah Belanda dan Jepang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Calvin. Nah, untuk perkembangan alutsista sendiri, kami akan membaginya menjadi dua, yaitu pada bagian Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Yang pertama, kita akan membahas terkait perkembangan alutsista dari Angkatan Udara. Pada tahun 1950, TNI AU kita masih menggunakan pesawat berjenis Cavalier P-51D yang merupakan buatan Amerika Serikat. Lalu berkembang pada tahun 1960 menggunakan pesawat berjenis Mikoyan Gurevich MiG-21 F-13 yang merupakan buatan Uni Soviet pada saat itu. Lalu di sini berlanjut kepada perkembangan alutsista di bidang Angkatan Darat. Di sini masih menggunakan Panhard EBR FL-11 buatan Perancis pada tahun 1960. Lalu di tahun yang sama juga, anggota polisi kita atau saat itu Brimob menggunakan M8 Greyhound yang merupakan buatan dari Amerika Serikat. Lalu pada deskripsi kunjungan kedua ini, kita melakukan kunjungan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Pada kunjungan kedua kali ini, kami sudah mewawancarai beberapa petugas serta beberapa pengunjung museum lainnya. Nah, di sini kami ada mewawancarai Bapak Yulianto selaku pengurus museum. Lalu yang kedua adalah Letkol Arhanud Yudakusuma selaku Kepala Museum Satria Mandala. Yang ketiga adalah Ibu Rita selaku Pasibinmas Museum Satria Mandala.
Lalu kami juga ada mewawancarai Bapak Samarda selaku pengurus dari museum. Lalu kita ada mewawancarai seorang pengunjung bernama Nathan di sana juga. Untuk hasil kuesionernya dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan hasil kuesioner yang terkumpul dari 72 responden yang terdiri dari 60 responden melalui Google Form dan 12 responden offline yang merupakan pengunjung langsung dari Museum Satya Mandala, berikut adalah hasil yang kami dapatkan. 1. Sikap bela negara perlu ditanamkan sejak dini. Mayoritas dari responden menyatakan setuju dan sangat setuju akan hal bela negara yang perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bela negara memang sangat penting untuk ditanamkan sejak kecil. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu, negara melakukan pendidikan wajib militer selama periode tertentu. Pada pertanyaan ini, jawaban responden lebih mengarah ke netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan wajib militer seperti negara lainnya tidak terlalu cocok diterapkan untuk negara Indonesia. Next. Selanjutnya, pertanyaan mengenai masyarakat diikutsertakan dalam peperangan saat situasi mendesak. Jawaban responden sangat beragam dengan komposisi sangat setuju 13,3%, setuju 21,7%, netral 33,3%, tidak setuju 15%, sangat tidak setuju 15,67%. Dari hasil tersebut, rata-rata jawaban ke arah netral yang mengindikasi masyarakat tidak terlalu menginginkan terlibat dalam peperangan. Next. Untuk pertanyaan pembelian alat militer canggih untuk meningkatkan kemiliteran Indonesia, hampir 3/4 dari total responden kami menyatakan setuju dan sangat setuju dalam hal pembelian ini untuk meningkatkan kemiliteran Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Untuk bagian generasi muda perlu berperan aktif dan ikut serta dalam kemajuan teknologi militer. Jawaban dari mayoritas responden adalah setuju dengan 55%. Hal ini diperkirakan karena generasi muda memang seharusnya berperan aktif pada bela negara. Di sini juga terdapat jawaban sebesar 13,3% untuk netral, sangat tidak setuju dengan 1,7%, tidak setuju dengan 1,7%, dan sangat setuju dengan 28,3%. Next. Manfaat bagi subjek. Di sini untuk memperluas wawasan mengenai sejarah perkembangan teknologi militer pada Indonesia. Selain koleksi teknologi, terdapat ruang diorama yang berisikan berbagai macam peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting pada masa peperangan di Indonesia. Next. Rekomendasinya, untuk museum, kita harus mengadakan event untuk generasi muda agar tertarik untuk mengunjungi Museum Satria Mandala. Yang kedua, ada perawatan berbagai macam koleksi agar tidak mudah rusak dan rapuh. Yang ketiga, ada penambahan fasilitas umum seperti toilet. Lalu untuk subjeknya, yang pertama adalah karena kesulitan bertemu dengan narasumber, sebaiknya kita membuat perjanjian 1-2 minggu sebelum meminta ketersediaan waktu. Yang kedua adalah sebaiknya waktu berkunjung ke museum di atas jam 11 siang, karena kita di bawah jam tersebut museum masih sangat sepi, sehingga kami sulit untuk mencari responden untuk kuesioner dan wawancara. Next. Sekian dan terima kasih.